Hukum perikatan. Hukum tentu sangat terkait dengan kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks hubungan sosial masyarakat, dimensi hukum secara umum dapat dipahami sebagai kaidah atau norma yang merupakan petunjuk hidup dan pedoman perilaku yang pantas atau diharapkan dalam mewujudkan hubungan yang harmoni antar masyarakat. Di sini hukum bermaksud untuk mengatur tata tertib masyarakat. Pergaulan hidup antar manusia tidak dapat dipisahkan dari pola dan juga mekanisme-mekanisme tertentu yang tumbuh dan berkembang, disepakati, dan ditetapkan sebagai pedoman hidup masyarakat. Semakin kompleks suatu masyarakat, semakin kompleks pula hal-hal yang mesti diatur dan disepakati untuk menjaga keseimbangan hidup antar warga masyarakat, termasuk untuk membangun masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, maka muncullah kesepakatan-kesepakatan dan juga kontrak-kontrak dalam masyarakat. Dari penjelasan saya tadi, maka apa yang disebut dengan hukum itu terdiri atas 4 unsur. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwenang. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Artinya, setiap orang harus patuh atau taat kepada hukum. Dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas. Nah, dari pemahaman hukum di atas, hukum itu sejatinya dapat diklasifikasikan dalam beberapa golongan atau kategori berdasarkan beberapa ukuran. Gunanya apa? Yaitu untuk dapat diperoleh suatu pengertian yang lebih baik serta lebih mudah dalam merumuskan dan juga menerapkannya. Dan dari pengklasifikasian itu, yang terpenting adalah klasifikasi hukum berdasarkan isinya, yaitu hukum publik dan juga hukum privat. Hukum publik atau public law yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan negara atau hubungan antara negara dengan warga negaranya. Dan hukum publik ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum. Kemudian, hukum privat. Hukum privat ini yaitu hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan atau individu. Hukum privat dalam sistem hukum Indonesia disebut juga dengan hukum perdata. Hukum yang mengatur tentang kepentingan privat atau individu sangat banyak dan luas sekali. Misalnya, tentang keluarga, perkawinan, waris, perjanjian, dan lain-lain. Karena luasnya cakupan hukum privat tersebut, maka dikelompokkan menjadi yang pertama, hukum privat umum, yaitu hukum orang, hukum benda, hukum perjanjian, hukum bukti, dan kadaluarsa. Yang kedua, yaitu hukum privat khusus. Misalnya, ada hukum dagang, hukum pengangkutan, hukum asuransi, hukum surat berharga, hukum pasar modal, hukum perbankan, hukum perlindungan konsumen, dan sebagainya. Maka mata kuliah ini akan memfokuskan pembahasannya dalam hal hukum perikatan sebagai bagian dari hukum privat atau hukum perdata. Baiklah, hukum perikatan ini merupakan salah satu mata kuliah utama pada Fakultas Hukum yang berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan praktis mahasiswa mengenai hukum perikatan Indonesia secara menyeluruh. Kini kita membahas mengenai definisi perikatan. Hukum perikatan merupakan bagian dari lapangan hukum harta kekayaan. Hukum perikatan di dalam istilah hukum Belanda disebut dengan verbintenis. Beberapa istilah perikatan: obligatio dari Latin, obligation dari Prancis, obligation dari Inggris, yang semuanya berarti mengikatkan diri atau ikatan hukum.
Perikatan secara etimologis didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hukum perikatan atau Verbintenisrecht atau Law of Obligation ini merupakan konsep hukum yang khas dalam sistem civil law. Lembaga hukum ini berasal dari tradisi hukum Romawi atau Roman legal tradition. Hukum perikatan di dalam civil law seperti yang dianut oleh Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, dan Indonesia merupakan satu kesatuan yang mencakup hukum kontrak dan perbuatan melawan hukum. Kedua bidang hukum tersebut ditempatkan pada kategori yang umum, yaitu hukum perikatan. Sistem common law tidak mengenal mengenai penyatuan tersebut. Jadi, hukum modern Inggris menempatkan bidang kontrak atau contract, restitusi atau restitution, dan juga perbuatan melawan hukum atau tort ke dalam 3 bidang atau kompartemen yang terpisah. Di dalam hukum Inggris ada dikotomi yang tegas antara kontrak dan juga perbuatan melawan hukum. Di dalam sistem hukum Indonesia, perikatan ditempatkan dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Perdata atau KUH Perdata tentang perikatan atau Van Verbintenis. Di sini diatur yang lahir dari perjanjian atau kontrak dan perikatan lahir karena undang-undang, seperti perbuatan melawan hukum, perwakilan sukarela, dan pembayaran yang tidak terulang. Perjanjian di sini diartikan sebagai salah satu sumber perikatan. Perjanjian atau Verbintenis ini mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Sedangkan untuk hukum perikatan ini merupakan hukum pelengkap, konsensual, dan obligatoir. Bersifat sebagai hukum pelengkap itu artinya adalah jika para pihak membuat ketentuan masing-masing, setiap pihak dapat mengesampingkan peraturan dalam undang-undang. Kemudian bersifat konsensual itu artinya ketika kata sepakat telah dicapai oleh masing-masing pihak, kontrak tersebut bersifat mengikat dan dapat dipenuhi dengan tanggung jawab. Kemudian kalau bersifat obligatoir, itu berarti setiap perikatan yang telah disepakati bersifat wajib dipenuhi dan hak milik akan berpindah setelah dilakukan penyerahan kepada tiap-tiap pihak yang telah bersepakat. Perikatan ini mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat, karena perikatan maupun perjanjian menjadi dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian manusia. Dan melalui perikatan maupun perjanjian itu pula berbagai kegiatan bisnis dapat dijalankan. Perjanjian menjadi sarana dalam memfasilitasi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa dari orang lain. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Thank you very much.